Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Baramarifah. Saya dari kelas HTN 4A dengan nomor induk mahasiswa 1220-10-12. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara semester 4 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai para pihak dalam proses hukum acara perdata. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum acara perdata yang diampu oleh Ustadz Irfan Khairul Umam, LLM. Baik, langsung saja. Jadi para pihak dalam proses hukum acara perdata itu ada 4. Yang pertama yaitu penggugat, yang kedua itu tergugat, yang ketiga yaitu turut tergugat, dan yang keempat penggugat atau tergugat intervensi. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan dari masing-masing pihak terkait. Jadi, para pihak dalam proses hukum acara perdata yang pertama penggugat. Penggugat itu dalam hukum acara perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut sebagai penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak penggugat, maka disebut dalam gugatannya dengan para penggugat. Lalu selanjutnya yang kedua ada Selanjutnya yang kedua ada tergugat. Nah, tergugat adalah orang yang ditarik ke muka pengadilan karena dirasa telah melanggar hak penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga ada turut tergugat. Pihak yang dinyatakan sebagai turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan. Dalam pelaksanaan hukuman putusan hakim, pihak turut tergugat tidak ikut menjalankan hukuman yang diputus untuk tergugat, namun hanya diminta untuk mematuhi dan tunduk terhadap isi putusan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada penggugat atau tergugat intervensi. Pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata tersebut yang lazim dinamakan sebagai intervensi. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung. Pihak intervensi tersebut dapat berperan sebagai penggugat intervensi ataupun sebagai tergugat intervensi. Menurut Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 dalam hal pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses perkara yaitu vogging, intervensi atau Tussenkomst, dan Friedwaring tidak diatur dalam HIR atau RBG. Nah, HIR itu adalah singkatan dari Heeresgrenze Inlands Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di zaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara atau Stadsblad nomor 16 tahun 1848. Sedangkan RBG adalah singkatan dari Reglement voor de Buitengewoonten
yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang atau di luar Pulau Jawa dan Madura, yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam Statblad tahun 1927 nomor 227. Tapi dalam praktek ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada ARFI. Itu apa sih? Jadi ARFI adalah singkatan dari White Book of the Burgerlich Rechtsvordering, yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di zaman penjajahan. Tercantum dalam Statblad tahun 1987 nomor 52. Nah, dalam praktik dunia peradilan saat ini, HIR, RBG, maupun RV telah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga hukum acara perdata diatur dalam berbagai peraturan yang terpisah. Selanjutnya yaitu berdasarkan pasal 279 ARFI dan pasal 70 ARFI, serta sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan, baik dalam hukum material maupun hukum formil. Berikut ini penjelasan dari 3 macam intervensi yang dimaksud. Yang pertama ada fudging atau menyertai. Fudging atau menyertai adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat. Dalam hal ada permohonan fudging, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, kemudian dijatuhkan putusan sela. Dan apabila dikabulkan, maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut. Lalu selanjutnya ada intervensi atau utusan koms menengah. Adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara tersebut. Berdasarkan alasan ada kepentingannya yang terganggu, intervensi diajukan karena pihak ketiga yang merasa bahwa barang miliknya disengketakan atau diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Kemudian permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada 2 perkara yang diperiksa bersama-sama, yaitu yang pertama gugatan asal dan yang kedua merupakan gugatan intervensi. Selanjutnya yang ketiga ada freejuaring atau ditarik sebagai penjamin. Adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab atau untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. Freejuaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Setelah ada permohonan freejuaring, hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut. Selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Selanjutnya ada perbedaan tergugat dan turut tergugat. Tergugat, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tergugat merupakan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang atau suatu badan hukum perdata. Apabila ada lebih dari satu pihak yang terlibat dalam suatu gugatan, apabila ada lebih dari satu pihak yang terlibat dalam suatu perkara, baik penggugat maupun tergugat, para pihak tersebut disebut penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Demikian pula disebut tergugat 1, tergugat 2, dan seterusnya. Sedangkan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan,
harus diikutsertakan. Dalam petitum suatu gugatan, turut tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Kualifikasi tergugat dan turut tergugat ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. Perbedaan tergugat dengan turut tergugat adalah turut tergugat hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena turut tergugat tidak melakukan sesuatu perbuatan. Menurut Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Orip Kartawinata, dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek mengatakan bahwa dalam praktik perkataan turut tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Perlunya diikutsertakan turut tergugat dalam gugatan menurut jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1642 K/PDT/2005 adalah karena dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai turut tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain. Itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap. Berdasarkan dari kedudukan turut tergugat yang tidak tersangkut dengan pokok perkara seperti halnya tergugat dan sifat jawaban yang tidak wajib, dari sini kita bisa melihat bahwa turut tergugat tidak perlu memberikan bantahan terhadap pokok perkara. Akan tetapi, turut tergugat bisa saja mengajukan jawaban selama dipandang perlu. Hal ini berkaitan dengan urgensi kepentingan hukum yang perlu dibela. Artinya, urgensi dibuatnya jawaban oleh turut tergugat disesuaikan dengan pembelaan kepentingan turut tergugat itu sendiri. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu para pihak dalam proses hukum acara perdata adalah jadi penggugat merupakan orang yang haknya telah dilanggar. Nah, jika dalam suatu gugatan terdapat banyak penggugat, maka disebut para penggugat. Selanjutnya, tergugat merupakan orang yang dirasa telah melanggar hak dari penggugat. Nah, jika dalam suatu gugatan terdapat banyak tergugat, maka disebut sebagai tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan seterusnya. Lalu turut tergugat merupakan orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Turut tergugat dihadirkan hanya untuk memenuhi syarat dalam suatu gugatan. Dalam pelaksanaan putusan hakim, turut tergugat tidak ikut menjalankan perintah yang telah diputuskan hakim untuk tergugat, namun hanya diminta untuk tunduk dan patuh terhadap putusan hakim tersebut. Selanjutnya yang keempat ada penggugat atau tergugat intervensi. Merupakan suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut, dengan cara melibatkan diri atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung. Pihak intervensi tersebut dapat berperan sebagai penggugat intervensi ataupun sebagai tergugat intervensi. Selanjutnya dalam hal pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses perkara yaitu fudging, intervensi atau Tusenkoms, dan Friedwaring dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama ada fudging atau menyertai. Fudging atau menyertai ini adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat atau tergugat.
Dalam hal ada permohonan fudging, hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi, kemudian dijatuhkan putusan sela, dan apabila dikabulkan, maka dalam putusan harus disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut. Kemudian yang kedua ada intervensi atau Tussenkomst menengah. Adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara tersebut. Berdasarkan alasan ada kepentingannya yang terganggu, intervensi diajukan karena pihak ketiga yang merasa bahwa barang miliknya disengketakan atau diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Kemudian permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi ini dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama, yaitu yang pertama gugatan asal dan yang kedua gugatan intervensi. Selanjutnya yang ketiga ada vrijwaring atau ditarik sebagai penjamin. Adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Setelah ada permohonan vrijwaring, hakim memberi kesempatan para pihak untuk menanggapi permohonan tersebut. Selanjutnya dijatuhkan putusan yang menolak atau mengabulkan permohonan tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.